Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom, selamat pagi. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena anugerah, kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan sudah membangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami, dan berikanlah kami hati yang mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dari Kejadian 8,
ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Nah, dari sini, renungan pagi hari ini, saya beri judul yaitu melakukan perintah Tuhan. Nah, ketika kita membaca kisah Nuh dari awal, saat Nuh diperintah Tuhan untuk membuat bahtera, Nuh melakukan dengan ketaatan. Walaupun kita tahu bahwa banyak orang yang menghina dan mencibir Nuh karena membuat bahtera padahal jauh dari laut. Nah, dari kejadian ini, maka datanglah air bah. Nuh dan keluarganya diperintahkan Tuhan untuk masuk dalam bahtera. Nuh menaati perintah Allah tersebut. Nah, sampai pada suatu cerita, ketika bahtera itu terdampar di Gunung Ararat, dan Nuh keluar dari bahtera itu. Langkah pertama yang dilakukan Nuh adalah membuat sebuah mezbah penyembahan kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur Nuh kepada Tuhan. Nah, dari semua kisah Nuh ini, hanya satu kata yang terucap. Wah, sungguh luar biasa, sangat luar biasa apa yang dilakukan Tuhan untuk kehidupan Nuh. Nah, di sini saat Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, Nuh tidak pernah tahu kalau akan terjadi air bah yang menenggelamkan seluruh bumi. Nuh juga tidak tahu apa maksud Tuhan kok disuruh membuat sebuah bahtera. Nah, ketika air bah sudah surut, Nuh juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya dan keluarganya. Semua yang dilakukan Nuh, yang kelihatannya tidak masuk akal itu, dilakukannya dalam ketaatan. Nuh sungguh sangat luar biasa. Nuh memilih hidup taat kepada Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan. Nah, dari sini, dari kisah kehidupan Nuh ini, apa yang dilakukan Nuh semua seperti tidak masuk akal. Tetapi Nuh tetap mentaati semua perintah Allah. Ada satu kekuatan iman yang sangat luar biasa dari Nuh. Di saat banyak orang hidup tidak taat pada Tuhan, justru Nuh memilih untuk hidup taat kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Di saat air bah sudah reda, nah di sini Nuh dengan kehidupan yang baru, walaupun harus kehilangan banyak teman dan harta. Dari sini kita belajar, di zaman milenial ini memungkinkan manusia untuk melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Seperti apa yang dilakukan Nuh pada zamannya, yang selalu mentaati firman Tuhan, melakukan perintahnya. Nah, dari sini semua harus kita mulai dengan ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, di sini saya mau bertanya, beranikah kita mengambil langkah seperti Nuh? Mengambil langkah untuk hidup taat, seperti yang telah Nuh ajarkan. Nah, di sini saya mau berpesan kepada kalian semua, kepada kita semua, milikilah hidup yang penuh harapan. Karena saat ini Tuhan sedang membuat rencana besar atas hidup kita. Percayalah, apa yang tidak kelihatan
semuanya itu dibuat Tuhan nyata. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Asalkan kita mau tetap untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk tetap hidup taat dan berserah penuh kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita tutup renungan kita dengan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang sebuah ketaatan seperti Nuh yang memilih untuk hidup taat kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tinggi